Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidan Syabrino Farolian dengan NIM C1C023030. Saya mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, mata kuliah Statistik 2. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama itu adalah pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang memiliki nilai di antara 0 dan 1. Mengapa probabilitas memiliki nilai angka di antara 0 dan 1? Karena angka 0 dan angka 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Angka 0 menunjukkan peristiwa yang pasti tidak terjadi, sedangkan angka 1 menunjukkan peristiwa yang pasti akan terjadi. Selanjutnya yaitu komponen probabilitas. Yang pertama itu adalah eksperimen. Eksperimen merupakan proses pengumpulan data dari sebuah fenomena yang memperlihatkan variasi pada hasilnya. Yang kedua, outcome. Outcome merupakan kumpulan dari seluruh kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu eksperimen yang kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah event. Event merupakan kumpulan hasil-hasil dasar yang digolongkan oleh suatu ciri tertentu. Selanjutnya itu materi pendekatan perhitungan probabilitas. Pendekatan perhitungan probabilitas ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan klasik, yang kedua itu adalah pendekatan empiris, dan yang ketiga itu pendekatan subjektif. Pendekatan klasik yaitu perhitungan probabilitas dengan pendekatan klasik diperoleh dari hasil bagi banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Rumusnya yaitu adalah probabilitas terjadinya peristiwa A sama dengan peristiwa yang dimaksud dibagi dengan banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu adalah contoh pendekatan klasik. Sebagai contoh, kita mempunyai satu kotak berisi 10 orang nasabah, 2 nasabah wanita, 3 nasabah laki-laki, dan 5 nasabah sisanya adalah anak-anak. Jika kita ingin mengambil seorang nasabah secara random, berapakah peluang yang terjadi yang dipilih adalah nasabah laki-laki? Dalam eksperimen ini ada 10 kemungkinan. 3 diantaranya terpilih nasabah laki-laki. Jadi peluang terpilihnya nasabah laki-laki adalah 3/10 atau 30% dari peluang yang kita dapatkan. Selanjutnya, pendekatan perhitungan probabilitas pendekatan empiris. Perhitungan probabilitas dilakukan berdasarkan frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N yang sangat besar. Rumusnya yaitu probabilitas terjadinya kejadian A sama dengan jumlah terjadinya peristiwa A dalam N percobaan dibagi dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya, contoh pendekatan empiris. Sebagai contoh, seorang manajer sebuah supermall mengamati bahwa 5 dari 50 pengunjung melakukan pembelian di hari pertama. Pada hari berikutnya, ada 20 orang dari 50 pengunjung melakukan pembelian. Dua frekuensi relatif di atas, yaitu 5/50 atau 10% dan 20/50 atau 40%. Jelas berbeda setelah menjumlahkan probabilitas dari hari ke hari. Manajer tersebut mungkin akan mendapati bahwa peluang seorang pengunjung membeli di supermarketnya mendekati 20%. Jadi, setelah melakukan banyaknya percobaan, frekuensi relatif konvengen suatu nilai yang stabil yaitu 20% yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas seorang pengunjung akan melakukan pembelian. Ide tentang frekuensi relatif dari satu peristiwa akan konvengen ke nilai probabilitas peristiwa tersebut. Seiring dengan bertambahnya percobaan, dikatakan sebagai hukum bilangan besar. Selanjutnya, pendekatan perhitungan probabilitas pendekatan subjektif. Probabilitas dengan pendekatan subjektif diperoleh dengan melihat tingkat kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan. Selanjutnya itu adalah contoh pendekatan subjektif. Contohnya yaitu Anda menjawab 3 soal benar dan salah yang Anda tidak tahu jawabannya sama sekali. Berapakah peluang Anda menjawab benar satu soal? A 1/8, B 1/4, C 1/3, dan D
3/8. Jawabannya yaitu, jika Anda memilih jawaban 3 soal, benar atau salah secara random, maka akan ada 8 hasil yang mungkin, yaitu benar benar benar, benar benar salah, benar salah benar, salah benar benar, benar salah salah, salah benar salah, salah salah benar, dan salah salah salah. Satu jawaban yang benar bisa berasal dari benar salah salah, salah benar salah, dan salah salah benar. Jadi, probabilitas yang menjawab 3 soal benar atau salah secara random akan menghasilkan satu jawaban yang besar adalah 3/8 atau 37%. Jawaban yang benarnya adalah D. Selanjutnya, itu adalah manfaat penerapan probabilitas. Probabilitas memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya dalam statistika. Probabilitas digunakan sebagai dasar analisis data. Yang kedua, dalam ekonomi dan keuangan, probabilitas digunakan untuk menganalisis resiko. Yang ketiga, dalam asuransi, probabilitas digunakan untuk menentukan premi. Yang keempat, dalam ilmu pengetahuan dan teknik, probabilitas membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami probabilitas, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan logis dalam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya, yaitu probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Terdapat 3 komponen utama dalam probabilitas, yaitu eksperimen sebagai proses pengumpulan data, outcome sebagai kumpulan seluruh hasil, dan event sebagai kumpulan hasil dengan ciri tertentu. Untuk menghitungnya, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan klasik yang menggunakan perbandingan peristiwa terhadap ruang sampel, pendekatan empiris yang didasarkan pada jumlah kejadian dalam sebuah percobaan, serta pendekatan subjektif yang berlaku berdasarkan pada tingkat kepercayaan atau intuisi individu atas peristiwa masa lalu. Sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.